Kelurahan Sri Martani bekerjasama dengan Puskesmas Piungan menyelenggarakan launching pemberian PMT bagi balita kurang gizi dan berat badan tidak naik, serta untuk ibu hamil dengan KEK atau kekurangan energi kronis. Acara ini diselenggarakan di Joglo Wanujoyo beberapa waktu yang lalu. Acara ini diikuti oleh 80 balita dan 35 ibu hamil sekelurahan Sri Martani. Dr. Sigit Hendro mengungkapkan untuk penanganan stunting terutama di Kelurahan Sri Martani, Puskesmas Piungan sudah melakukan banyak kegiatan, diantaranya dimulai dengan edukasi gizi dan pembelian tablet tambah darah, serta pola hidup sehat untuk remaja putri di sekolah-sekolah. Di samping itu, Puskesmas Piungan juga memfokuskan untuk pembinaan calon pengantin yang bekerja sama dengan Kelurahan Sri Martani dan Kantor Urusan Agama Piungan. Untuk calon pengantin, Puskesmas Piungan berupaya untuk memberikan edukasi, pemeriksaan kesehatan secara lengkap, serta dilakukan pemantauan sejak sebelum menikah sampai tahap kehamilan. Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya ANC terpadu secara rutin untuk para ibu hamil di Kelurahan Sri Martani. Selain upaya preventif, Puskesmas Piungan dan Kelurahan Sri Martani juga melakukan upaya intervensi berupa pemberian makanan tambahan bagi balita dengan berat badan kurang dan balita berat badan tidak naik. Untuk pencegahan stunting di Kelurahan Sri Martani ya, jadi baik dari Puskesmas Piungan maupun dari kelurahan kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan, baik dari yang paling hulu ya, itu dari remaja putri. Ini di sekolah-sekolah kita lakukan edukasi terkait dengan gizi, kemudian diberikan tablet tambah darah, kemudian dilakukan edukasi terkait dengan pola hidup sehat, baik itu dari faktor makanan, kemudian aktivitas fisik, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian ke tahap yang selanjutnya dari remaja putri ke calon pengantin. Calon pengantin sama ada kelas satin atau kelas calon pengantin, itu kerjasama dengan kelurahan dan dengan KUA kita lakukan kelas edukasi terkait dengan kesehatan, baik itu gizi, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, anemia, kemudian cek darah juga, kemudian akan dipantau nanti sampai pada saat calon pengantin itu menikah kemudian hamil. Di situ kita juga akan lakukan pemantauan kesehatan. Jadi ibu hamil kita lakukan pemeriksaan rutin ANC terpadu, kita cek lingkar lengan atasnya apakah ada KEK, kurang energi kronis atau tidak. Itu biasanya kalau ukuran lingkar lengan atasnya kurang dari 23 cm. Kemudian seperti pada kegiatan hari ini ya Pak Pangripto, ini pemberian makanan tambahan baik kepada balita. Sasarannya ada 3 kategori ya, balita gizi kurang, kemudian balita dengan berat badan kurang, dan balita dengan berat badan tidak naik, plus ibu hamil yang tadi KEK kurang energi kronis. Totalnya satu Kelurahan Sri Martani ada 178 ya, balita plus 5 ibu hamil yang KEK kita berikan PMT. Untuk yang balita gizi kurang kita berikan selama 56 hari, kemudian untuk balita dengan berat badan kurang selama 28 hari, dan balita dengan berat badan tidak naik kita berikan selama 14 hari. Kemudian akan kita pantau pertumbuhan dan perkembangannya nanti yang 56 hari yang dengan gizi kurang tadi, pertamanya kita cek dulu untuk HB, kemudian gula darahnya, dan nanti akan kita pantau setiap minggu untuk pertumbuhannya. Dalam perkembangan program yang telah dijalankan, Kepala Puskesmas Piungan ini membeberkan tingkat keberhasilan yang telah diraih dari upaya preventif dan intervensi yang telah dilakukan. Dr. Sigit juga menyampaikan cara pencegahan stunting bisa dilakukan dengan pola asuh anak yang benar. Hal ini harus menjadi kepedulian semua lapisan masyarakat. Jadi program stunting ini evaluasinya ada beberapa macam ya. Kan dari balita yang usianya kurang dari 5 tahun itu akan dipantau terus. Kemudian kalau soal penurunan dari angka yang sudah diberikan PMT, kemudian dilakukan pendekatan baik dari ke puskesmas maupun dari kelurahan, kegiatan
macam-macam ya. Tadi kalau dari hulu sampai ke hilir tadi, plus termasuk di pendampingan terkait dengan pendidikan PAUD ya, pola asuh dan lain-lain. Karena selain dari PMT ternyata banyak sekali faktor pola asuh yang berpengaruh. Itu hasilnya memang ada pengurangan dari balita yang usia dari 5 tahun kemudian lulus tadi. Tetapi Pak Panglito, yang perlu kita waspadai sebenarnya adalah penambahan balita stunting yang baru. Nah, itu yang harus benar-benar kita prioritaskan dalam pencegahan ini, karena nanti stunting baru ini yang angkanya menjadi, kalau dilihat secara kumulatif, tidak turun-turun, karena nanti yang sudah lulus selesai ternyata ketambahan yang baru. Kenapa kita fokus di gizi kurang? Karena gizi kurang itu potensi risikonya nanti akan, kalau tidak ditanggulangi, menjadi balita stunting mekatan. Jadi kalau angkanya alhamdulillah kalau Sri Martani turun untuk yang balita stuntingnya, tetapi ya kita khawatir di beberapa penimbangan posyandu itu muncul kasus-kasus baru stuntingnya. Itu yang harus kita upayakan untuk balita stuntingnya turun dan tidak muncul kasus balita stunting yang baru. Dalam pola asuh yang baik, setiap rumah harus ada 1 orang pengasuh balita, terutama terkait dengan pola makan sehari-hari bagi balita. Orang tua atau pengasuh balita harusnya tidak memberikan makanan yang gizinya tidak seimbang atau kurang untuk balita mereka. Sangat penting ya di dalam program penanggulangan dan pencegahan stunting itu adalah terkait dengan pola asuh. Jadi monggo hari ini tanggal 14 Mei 2025 ini sudah dimulai program pemberian PMT. Ini sebagai salah satu upaya stimulus ya. Jadi pemberian makanan tambahan, artinya nanti masing-masing orang tua dia tetap mengupayakan untuk makanan sehari-harinya di rumah. Bagaimana dengan pola asuh? Ini menjadi kepedulian kita bersama, baik dari instansi kita, dari Puskesmas, kemudian dari kelurahan, tokoh masyarakat pun juga harus memperhatikan bahwa setiap ada balita di rumah, balita maupun balita ya, bawah 5 tahun maupun bawah 2 tahun, harus saling peduli terkait dengan pola asuhnya. Bagaimana? Ya mengupayakan di dalam satu rumah itu ada yang mengasuh, artinya yang nggak teke. Kalau dari bapak bekerja, ibu bekerja, ya siapapun yang ada di situ. Artinya balita itu harus terbiasa untuk melihat, mencoba dan merasakan terkait dengan makanan sehari-hari. Jangan sampai nanti dibiarkan tidak ada yang mengasuh, cuma jajan ya, jajan yang non-sewo, yang tidak ada dari segi gizinya kurang, baik dari nanti kebutuhan kalori, kebutuhan protein, vitamin maupun zat-zat gizi yang lain. Jadi pola asuh paling baik adalah pola asuh mulai dari dalam keluarga. Contoh paling gampang, Pak Panglito ya. Jadi anak balita itu harus terbiasa makan bareng di rumah. Ya, moga orang tua bisa meluangkan sekali waktu ya, kalau tidak bisa tiap 3 kali makan besar, sekali waktu, baik itu dimakan pagi sarapan, makan siang ataupun makan malam. Karena begitu anak itu akan melihat duduk bareng, makan bareng dengan orang tua, dia akan mulai terbiasa untuk makanan sehari-hari yang ada di rumah. Itu paling gampang. Kemudian nanti kalau di PAUD ya, pendidikan anak usia dini, juga biasanya dilakukan stimulasi makan bareng di sekolah. Itu juga salah satu pola asuh yang baik. Jadi monggo mulai kita biasakan untuk mendidik anak-anak kita sendiri dari dalam rumah, membiasakan makan sehari-hari dengan pola menu yang berganti-ganti, pola menu yang makanan lokal tetapi zat gizinya terpenuhi. Melihat orang tuanya makan, duduk bareng bersama, itu salah satu stimulus dari pola asuh yang sangat baik untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ditemui di tempat yang sama, Jumati, Kasih Kami Tuo Kalurahan Sri Martani menyampaikan bahwa kegiatan launching pemberian PMT untuk balita kurang gizi dan ibu hamil dengan KEK atau kekurangan energi kronis dilakukan dengan penimbangan dan pengukuran serta pemberian PMT. Beliau berharap ada tambahan nutrisi dan gizi bagi anak-anak balita yang kurang gizi serta untuk ibu hamil. Selamat pagi, jadi pada pagi hari ini bertempat di Joglo Wonojalor berlangsung kegiatan launching pemberian PMT bagi sasaran balita gizi bermasalah dan juga ibu hamil dengan kategori KEK atau kekurangan energi kronis. Jadi untuk melakukan kegiatan pagi hari ini diawali dengan pengukuran tinggi badan, berat badan, juga lingkar
kepala untuk anak balita, kemudian bagi ibu hamil juga dilakukan penimbangan, kemudian pengukuran lingkar lengan juga untuk mengukur lingkar lengannya, dan juga penimbangan badan. Sehingga ini konsepnya adalah sebelum PMT ini dimulai ada ukuran yang fix dari balita sasaran dan juga ibu hamil sasaran. Nanti setelah PMT berakhir kita akan ukur kembali sehingga untuk mengetahui capaian dari PMT yang telah kita berikan menikah ada efeknya atau ada hasilnya atau tidak, seperti itu. Oke, harapan kami dari pemerintah Kabupaten Semanti tentunya untuk anak-anak dengan adanya PMT pemulihan ini ada tambahan nutrisi, tambahan asupan bagi anak-anak balita sehingga ada perbaikan gizi sehingga pertumbuhan dan perkembangannya menjadi lebih baik dan tidak terjadi yang nama stunting. Bagi ibu hamil nanti dengan adanya PMT ini sehingga lingkar lengannya nanti menjadi lebih besar sebagai tanda bahwasanya kecukupan nutrisi bagi ibu dan bayi dalam kandungan menikah terpenuhi, karena ketika lingkar lengan ibu hamil itu kurang dari 2-3,5 itu berpotensi si ibu itu nanti anak yang dikandung menjadi rawan stunting. Manfaat yang didapatkan apa, Pak? Saya jadi tahu perkembangan anak saya, dan terima kasih juga buat pemerintah Kelurahan Martani. Terima kasih juga sudah memberikan asupan tambahan makanan, bau PMT itu ya. Lili Raharjo melaporkan.